Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our presentation kelompok 1 Sistem Informasi Aplikasi Toko Handphone dengan mata kuliah multimedia, dosen pengampu Ibu Narti. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Syahrul Effendi Ridwan dengan NIM 1190546. Yang kedua Agus Hadiansah dengan NIM 1190227. Yang ketiga Muhammad Said Fajar dengan NIM 1190069. Yang keempat Eko Sulaiman dengan NIM 1190247. Baik, di sini kami menggunakan aplikasi pengelolaan toko handphone di mata kuliah multimedia untuk ujian akhir semester atau UAS. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu membuat form data barang. Membuat form data barang, adapun untuk membuat form data barang yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah form seperti contoh terlampir. Yang kedua, ganti nama sheet menjadi data barang handphone. Yang ketiga, di bagian isi kode handphone ketik biasa atau tidak memakai rumus. Yang keempat, ditambahkan button untuk ke link menu utama. Untuk menambahkan button ke link utama, di sini kami memilih hyperlink agar bisa menu utama dari form data barang. Yang kelima yaitu tampilan template yang sudah dibuat seperti contoh di samping. Nah, yang keenam, untuk kode barang menggunakan data validation. Di sini kami kode barang menggunakan data validation. Ataupun langkah-langkah untuk kode barang menggunakan data validation adalah yang pertama, lalu pilih data. Setelah pilih data validation, pilih setting. Setelah pilih setting, pilih allow. Setelah allow, kita list. Setelah list, kita search. Setelah search, pilih kolom atau form yang ada nama kode barang. Setelah langkah-langkah tadi diikuti, lalu klik OK. Untuk yang kedua, di sini data toko handphone, yaitu membuat form persediaan handphone atau persediaan barang. Adapun langkah-langkah untuk membuat form persediaan handphone atau persediaan barang, yang pertama, buatlah form seperti contoh terlampir. Yang kedua, ganti nama pada sheet menjadi persediaan handphone. Yang ketiga, hilangkan grid line pada tab view atau unchecklist grid lines. Yang keempat, tambahkan button untuk ke link menu utama. Untuk tambahkan button kita menggunakan hyperlink, gitu ya. Yang kelima yaitu tampilan template yang sudah dibuat seperti contoh di samping. Di sini ada template persediaan barang di program kami. Adapun di form persediaan handphone atau persediaan barang, kami menggunakan rumus di form persediaan handphone. Yang pertama, pembelian unit, kami menggunakan sama dengan sum if pembelian customer C6 E10 persediaan handphone. Yang kedua, persediaan untuk dijual, kita menggunakan rumus sama dengan F7 ditambah D7. Yang ketiga, penjualan unit, kita menggunakan rumus sama dengan sum if sama kayak yang pembelian unit. Dan yang keempat, persediaan akhir unit, kita menggunakan rumus sama dengan H7 kurang J7. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Agus Hadiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hadiansah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang
data form penjualan handphone. Seperti pada slide saat ini, di sini terdapat form data penjualan handphone. Nah, yang pertama kita harus mengisi tanggal. Nah, di sini tanggal kita isi secara manual. Kemudian nama barang. Nah, nama barang di sini itu kita caranya itu. Nah, kita kasih contoh. Nah, di sini nama barangnya itu kita klik data validation. Kemudian di list. Kemudian di sini source-nya kemana? Source-nya itu ke persediaan handphone. Nah, di sini. Di sini source-nya ke persediaan handphone. Persediaan handphone yang mana? Nama barang yang ini. Oke. Kita enter. Pilih oke. Nah, nanti kita tinggal memilih saja. Nah, nama-nama barangnya itu apa aja. Kemudian untuk unit itu kita isi sendiri. Kemudian harga juga sama, kita isi sendiri. Nah, di sini untuk jumlah harga kita menggunakan rumus D5 dikalikan dengan E5. Nah, D5 itu unitnya berapa dikalikan dengan E5 harganya berapa. Nah, nanti hasilnya di sini. Tinggal di copy aja. Tinggal di copy rumusnya ke bawah. Enter. Terus kemudian untuk diskon sendiri di sini kita ketik sendiri. Nah, di sini untuk HPP kita menggunakan rumus if error kurung buka is blank. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini HPP-nya masih kosong ya. Kita gunakan rumus sama dengan if error kurung buka if kurung buka is blank kurung buka is blank jika kosong. Dari mana? Dari data nama barang. Jika nama barangnya kosong maka HPP-nya kosong. Jika ada datanya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kemana lagi? Sesuai nama barang C5. Kemudian tabel arahnya kemana? Persediaan barang kita blok dari C7 sampai dengan E11. Terus kemudian F4. Kolom indeksnya ke berapa HPP? Di sini kolom indeksnya yang 1, 2, 3. Kemudian false kurung tutup. Nah, untuk if-nya jika datanya kosong maka dikalikan dengan D5. Kemudian kurung tutup. Nah, nanti hasilnya tinggal di copy ke bawah rumusnya. Dan untuk ongkir itu kita ketik sendiri. Untuk total potongan kita menggunakan rumus sama dengan F5 jumlah harga dikalikan dengan G5
diskon. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tinggal di copy ke bawah. Untuk yang bulan, untuk yang data bulan, di sini kita menggunakan rumus bulan if is blank. Oke, kita kasih contoh aja. Untuk rumus yang bulan, kita menggunakan rumus if. Kemudian jika di sini kosong, jika di tanggalnya kosong, maka bulannya juga kosong. Jika ada datanya, kita ambil di bulan di sini. Enter. Nah, tinggal di copy ke bawah aja. Kemudian untuk total bayar. Total bayar di sini kita menggunakan rumus sama dengan F5 ditambah I5 dikurangi J5. Nah, di sini F5 jumlah harga ditambah ini ongkirnya I5 9.000, kemudian dikurangi J5. Nah, dikurangi total potongannya. Nanti hasilnya segini. Nanti rumusnya tinggal ditarik ke bawah aja. Tinggal di copy pas. Kemudian untuk yang profit kita menggunakan rumus ya ini. Profit sama dengan if error kurung buka F5 dikurangi H5 dikurangi J5 ditambah Y5. Nah, kalau nggak ada datanya, maka kita isi strip. Kita lihat di ininya. Nah, ini dia. Nanti hasilnya ada di sini ya. If error kurung buka F5 dikurangi F5 itu apa? F5 itu jumlah harga dikurangi HPP terus dikurangi lagi J5 dikurangi total potongan. Nah, terus ditambah J5 ditambah ongkir. Nah, nanti profitnya itu segini. Nanti tinggal ditarik aja ke bawah. Kalau misalkan nggak ada datanya, maka nanti yang keluar itu strip. Nah, itu untuk penjelasan tentang data penjualan handphone dari mengisi tanggal sampai dengan profit. Nah, kemudian di sini ada form pembelian customer. Untuk pembuatan form pembelian customer, itu kita mengikuti pada contoh di bawah ini. Nah, di form pembelian ini itu terdapat kode barang, nama supplier, unit, total harga, dan PP. Nah, di sini untuk nama barang kita menggunakan rumus yang tadi yang data validation. Kemudian kita pilih list. Kemudian source-nya mana? Source-nya ke data barang. Kemudian pilih OK. Nah, untuk kode barangnya sendiri kita menggunakan rumus if error ya. Oke, kita coba, kita contoh. Kita menggunakan rumus if. Untuk kode barang kita menggunakan rumus if error. Kemudian if.
if-nya yang mana? Yang nama barang. Jika nama barangnya kosong, maka yang keluar itu kosong. Tapi jika ada datanya, kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP-nya dari mana? Dari data barang, yaitu B5. Nah, kita blok. Oke. Kemudian F4 di kolom indeks berapa? Oh, salah. VLOOKUP-nya yang mana? Belum ke ini ya. Di sini C6 dulu. Kemudian tabel arraynya yang mana? Kemudian tabel arraynya yang ini kita blok. Kemudian F4. Kolom indeksnya kalau kode barang yang mana? 2 ya. Kemudian false. Kurang tutup. Kalau kosong itu 0. Kalau nggak ada datanya 0. Oke. Nanti hasilnya keluar kayak gini ya. Terus nanti tinggal ditarik ke bawah aja. Di copy paste. Nah, untuk yang nama supplier, masih sama ininya. If error if. Cuma yang dibedakan itu di sini cuma, nah ini dia kolom indeksnya. Nah, untuk kolom indeksnya di sini yang ini ya, yang di 3 ya. Nah, ini dia. Kolom indeksnya yang ketiga di nama supplier. Nanti yang keluar nama supplier ya. Tinggal di copy paste saja ke bawah. Untuk unit sama total harga itu kita ketik sendiri. Untuk unit dan harga kita ketik sendiri. Nah, ini ya. Kalau untuk HPP kita menggunakan rumus. Nah, HPP kita menggunakan rumus if is error round up F6 sampai sini ya. Nanti yang keluar datanya seperti ini. Nanti yang keluar seperti ini. Terus nanti tinggal di kopas ke bawah aja. Nah, untuk ini di sini ini tuh keterangan rumus dari form validation ya. Jadi kita untuk menentukan nama barang supaya bisa dipilih. Ini settingnya kayak gini nih. Nah, settingnya itu pilih allow list, source-nya pilih kemana. Terus kemudian untuk keterangan rumus VLOOKUP adalah nilai pencarian rentang yang berisi nilai pencarian, nomor kolom rentang yang berisi nilai yang dikembalikan, perkirakan kecocokan, true atau pencocokan sama persis, false. Nah, sekarang cara membuat dashboard aplikasinya. Nah, di sini udah ada tampilan dashboard aplikasinya ya. Kita menggunakan pivot table. Nah, nanti yang mau ditampilkan tuh apa aja. Nah, caranya tuh tinggal kita klik di mana aja nih yang mau kita bikin datanya. Kita klik insert, kemudian pivot table. Nah, ini existing worksheet-nya biarin. Nah, itu kan di mana kita mau membuat ininya, pivot table-nya. Kemudian table range-nya dari mana? Table range-nya itu dari penjualan. Nah, ini di blok, semua di blok. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, ini pivot table field-nya yang mau ditampilin apa aja tuh? Nama barang,
kita checklist. Terus kemudian apa lagi? HPP, terus kemudian profit sama harga. Nah, ini dia. Nanti sama dengan yang samping. Nah, jadi itu untuk menampilkan ini apa nama barang apa aja yang dijual. Nanti bakal keluar tuh HPP-nya, terus total bayarnya, harganya, profitnya berapa. Profitnya berapa, harganya berapa, HPP-nya berapa. Contoh misalkan mau ini misal hanya iPhone saja. Nah, nanti di sini yang keluar cuman iPhone saja. Misalkan mau semuanya ya tinggal select all. Oke gitu. Terus kemudian untuk yang ini, untuk yang grafik penjualan. Nah, untuk grafik penjualan itu kan untuk memberitahu berapa unit yang dijual. Caranya masih sama. Kita insert pivot table ya. Terus di penjualan hanya saja dia hanya mencapai unit. Kan untuk mengetahui berapa unit yang terjual. Nah, ini dia. Nama barang sama unit sama tanggal. Nanti di tanggal sekian, mana aja ada berapa unit yang terjual. Seperti contoh di tanggal 11. Nah, cuma ada 12 unit. Jadi yang ditampilkan tuh cuman tanggal 11 itu Xiaomi nih kan. Nama barangnya Xiaomi yang terjual 12 unit. Coba sama mau tanggal 21 yang keluar. Nah, ini. Itu gimana kitanya aja mau ngaturnya seperti apa. Nah, berikut adalah cara membuat dari dashboard aplikasi menggunakan pivot table. Nah, sekian penjelasan dari saya. Banyak salahnya dan kekurangannya. Apabila banyak kata-kata salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan nama saya Ibu Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang Creative Table dari proyek UAS Multimedia. Oke, sebelumnya di sini saya melanjutkan tentang penjelasan dari Agus Sardiasa. Oke, lanjut ke Creative Table. Di sini udah ada contoh gambarnya ya. Nah, di sini untuk sebelum kita pilih itu ada dua pilihan. Dari dua pilihan ini kita harus pilih yang select a table. Kenapa? Karena kita itu harus membuat dari ini udah ada penjelasan. Kita lanjut di bawah itu ada dua pilihan aja. Lanjut itu langsung ke new workshop. Oke, lanjut ke pivot table. Pivot table ini adalah ada contoh gambarnya juga ya. Oke, kalau yang ini itu cuma di receive doang, beda sama yang di bawah. Oke, sekarang kita akan pembahasan yang draft file gitu. Lanjut ke draft file. Draft file digunakan untuk membuat pivot table yang lebih leluasa dibandingkan menggunakan teknik mencentang seperti di atas. Fitur ini memungkinkan pengguna dapat menentukan urutan baris tabel
dan kolom table dengan melakukan drag. Oke, di sini ada ini ya. Lanjut ke filter ya, pivot filter atau sebut filter area. Itu fungsinya untuk menampilkan pivot table untuk data-data tertentu. Oke, lanjut ke legend fields atau sebut columns area. Itu fungsinya untuk menambah atau mengurangi dan mengurutkan kolom pada pivot table. Dan lanjut lagi ke axis field atau house area. Itu fungsinya untuk menambah atau mengurangi dan mengurutkan baris pada pivot table. Nah, kalau ini tadi itu barisnya, beda di atas, kalau itu kolom. Oke, lanjut ke palus ya. Itu digunakan untuk melakukan eksekusi tertentu terhadap kategori data. Nah, itu udah kan kategorinya itu ada harga, oke, profit, sum, ini sum. Oke, kita lanjut ke hasilnya. Ini hasilnya nih, udah ada ini nih, udah ada harganya, nama barangnya tuh, nama barang HP. Ini udah ada profitnya juga, HPP nya udah ada. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Said. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Fajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik table di multimedia yang kita sudah buat, yang sudah kita buat. Pengertian grafik table. Grafik itu adalah gambaran mengenai proses naik turunnya suatu objek yang diperlihatkan melalui fluktuasi garis. Ya, di sini kita punya grafik table penjualan. Grafik table penjualan dari penjualan handphone ya, smartphone ya. Di sini ada, di sebelah kiri ada sum of unit. Di sini unitnya itu dari 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yang untuk Xiaomi Mi 10 pada tanggal 11 Maret 2021 itu penjualannya di atas 10. Unit penjualan itu di atas 10, di bawah 15. Kira-kira ini 12 unit ya. Di sini kelihatannya. Dan untuk Oppo A53 di sini itu untuk penjualan, total unit penjualannya itu ada 15 unit di tanggal 8 April 2021. Dan untuk Realme C2 pada tanggal 21 Mei 2021 itu untuk unit penjualannya totalnya sekitar 17 atau 18 di sini di garisnya. Dan untuk Samsung S21 itu tanggal 7 Juni 2021 untuk total unit penjualannya itu di kisaran 24 unit. Dan untuk iPhone terakhir, dan untuk iPhone 12 Pro Max itu tanggal 28 Juli 2021 itu unitnya itu sekitar 19 unit. Nah, ini keseluruhannya seperti ini gambarannya. Ada nama handphonenya, nama smartphone-nya, dan ada tanggalnya, ada unitnya juga. Berikutnya ada graphic field. Di sini ada kolom atau bagian apa saja sih yang ditampilkan di grafiknya. Di sini yang untuk ditampilkan itu tanggal, nama barang, unit. Dari ketiga itu, dan nanti muncul seperti ini tadi. Nah, dan itu di situ sebenarnya ada banyak, ada nomor, nama barang, unit, harga, jumlah harga, diskon, HPP, dan lain sebagainya. Yang kita perlu tampilkan cuma tanggal, nama barang, dan unit. Berikutnya, nah di sini ada cara membuat menu utama. Yang pertama itu ganti nama pada sheet menjadi menu utama.
biasanya di bawah itu ada sheet, itu di klik kanan, di rename, kita ubah namanya jadi menu utama. Terus berikutnya tampilan template yang sudah dibuat, itu tampilannya nanti misalkan kita pilih di kolom atas tuh nanti ada template-template yang sudah ada, nanti tinggal dipilih aja, terus klik tab insert shapes untuk membuat button hyperlink. Nanti kita bikin kayak seperti apa namanya, kotak-kotak gitu, kayak shape gitu, bentuk-bentuk rupa-rupa gitu. Nanti untuk membuat hyperlink nanti tinggal diklik kanan pada shapes-nya, nanti tinggal edit hyperlink, nanti pilih aja hyperlinknya di mana nih, kan kita di menu utama, kita klik di menu utama, pilih place in di dokumen, pilih sheet yang akan dituju, itu menu utama, klik oke. Dan berikutnya sudah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.